Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik kelas 5? Ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat untuk menuntut ilmu. Ya, materi berikutnya ya, kemarin kita sempat membahas tentang teks non-fiksi ya, yang halaman 132 itu, kemudian dengan tugasnya sekarang mau disampaikan dulu secara umum gambaran supaya kalian tahu, supaya kalian lebih memahami apa itu non-fiksi atau fiksi ya. Ada 3 kategori ya. Ada yang namanya teks non-fiksi, ada yang namanya fiksi, ada yang namanya fiktif ya. Berikut penjelasannya. Ya, yang pertama fiksi. Fiksi adalah karangan atau cerita yang bersifat imajinasi ya. Tidak sepenuhnya dia berdasarkan kenyataan, meskipun bisa terinspirasi dari kehidupan nyata. Jadi fiksi itu masih ada beberapa diambil dari inspirasi nyatanya, namun keseluruhan itu imajinatif ya. Ciri-cirinya imajinatif ya. Kemudian dalam fiksi ada tokoh, ada alur, ada latar ya. Bisa tidak nyata ya, mengandung unsurnya intrinsik ya, ada tema, tokoh, ada latar, ada sudut pandang ya. Itu fiksi itu bertujuan untuk menghibur, menyampaikan pesan moral atau mengajak kita merenung, yaitu adalah karya fiksi membangkitkan imajinasi ya yang dimaksudkan. Ya, contoh karya fiksi itu biasanya ada novel, ada cerpen, ada puisi naratif, ada drama ya, ada kisah legenda ya, legenda. Jadi itu berdasarkan imajinatif. Sekarang non fiksi yang kalian pelajari di halaman 132 itu ya. Nah, non fiksi itu adalah tulisan yang berdasarkan fakta, data dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Memang dia ada kejadiannya, datanya ada, faktanya juga ada. Informasi yang disampaikan bersifat objektif ya, tidak memihak ke kanan ke kiri, dia memang betul-betul objektif, bisa dipertanggungjawabkan, ada memang kejadiannya. Ciri-cirinya berdasarkan kenyataan atau fakta, disusun dengan data dan informasi yang akurat. Tidak main-main non fiksi ya. Bertujuannya memberikan pengetahuan atau informasi. Kalau teks fiksi, gaya bahasanya pun formal, juga memberikan informasi, informatif jadinya ya. Contoh karya non fiksi itu artikel ilmiah ya. Semisal biasanya dibahas oleh anak-anak kuliah ya, mahasiswa. Buku pelajaran yang kalian punya, yang kita punya ya. Kemudian biografi atau autobiografi ya, kisah-kisah seseorang yang memang benar-benar terjadi. Jurnal ya, kemudian laporan penelitian, esai ya, yang berdasarkan kisah nyata. Jadi itu tentang non fiksi. Yang terakhir nih, yang fiktif. Nah, fiktif ini adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang tidak nyata. Memang dia tidak benar-benar tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Kalau fiksi masih mengambil dia dari sisi-sisi kenyataannya, walaupun dibumbui dengan yang imajinasi. Tapi kalau fiktif ini benar-benar palsu ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Dia memang betul-betul hanya untuk tujuannya, betul-betul untuk ini saja ya, entertain misalnya, tidak nyata, dia tidak sungguh-sungguh terjadi. Jadi fiktif sama fiksi mulai bisa membedakannya ya. Sering digunakan dalam konteks misalnya identitas fiktif ya, yang berbohong itu fiktif, atau cerita-cerita di kisah atau sinetron itu fiktif ya. Itu benar-benar tidak nyata ya. Fiktif itu betul-betul tidak nyata, dia murni memang hal-hal yang bersifat spekulatif atau yang bersifat memang sesuatu yang kalangan belaka, tidak ada unsur, bahkan mungkin dari sisi keilmiahannya mungkin jika fiktif itu kurang ya, berbeda dengan fiksi.
Ya, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.